Shalom, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, masih membangun manusia roh yang diberi tema membangun karakter surga. Saudara sekalian, kemerdekaan seutuhnya dari pengaruh masa lalu, baik itu falsafah dunia, kedagingan, dan tentunya pengaruh dosa nenek moyang, kalau membangun manusia rohani, sebab akar kutukan telah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Tetapi pengaruhnya atau bayang-bayang masih mengejar kalau tidak membangun kehidupan didasari kebenaran firman. Yohanes 8 ayatnya yang ke-32. Atau batu-batu hidup di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-5. Kemerdekaan dari kutuk terjadi kalau melakukan firman, bukan hanya tahu firman saja. Hanya melakukan firman yang bisa memerdekakan seluruh area kehidupan. Doa pemutusan kutuk dan ikatan kuasa roh jahat sebagai berikut. Cara doa mematahkan kutukan, pengaruh dosa nenek moyang di masa lalu yang kita tidak tahu. Harus diingat setiap kali berdoa dengan kata kami. Yang dimaksud kami adalah diri kita sendiri dan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jangan dengan kata saya, sebab kita tidak mungkin mengalahkan roh jahat dengan kekuatan sendiri. Hanya oleh kuasa Roh Kudus, roh jahat tunduk. Hal ini juga menghindarkan diri kita jatuh dalam dosa kesombongan, menganggap diri sendiri sakti. Contoh berdoa mengusir gangguan roh jahat dalam rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan kamu roh-roh jahat yang ada di rumah ini, atau dalam diri orang ini, atau yang kerasukan, sebut nama orang tersebut, keluar sekarang juga, dan katakan juga jangan memasuki lagi. Kata jangan memasukinya lagi harus dikatakan kalau tidak roh jahat bisa datang lagi. Lukas 11 ayat 24-26. Harus diingat, kalau roh jahat itu menawar mau keluar asal diantar ke satu tempat tertentu, jangan mau. Tetapi katakan, diam, dalam nama Tuhan Yesus sekarang juga kami perintahkan keluar. Kita tidak mau kompromi dengan roh jahat. Lukas 4 ayatnya yang ke-35. Jangan katakan kami hancurkan atau kami buang ke jurang maut. Sebab kalau itu dikatakan akan ditertawai iblis karena belum waktunya. Nanti pada waktu pemerintahan Tuhan Yesus 1000 tahun damai di bumi ini, baru iblis dipenjarakan di jurang maut. Wahyu 20 ayatnya yang ke-7. Mikael pun hanya menghardik di dalam Yudas 1 ayatnya 9. Kita berdoa hanya untuk mematahkan, mengoyakkan pengaruh iblis, bukan menghancurkan. Kita bisa berdoa hanya mematahkan pengaruh kuasa belenggu iblis atau tirai selubung yang ditudungkan atas diri seseorang, sehingga tidak bisa mengenal kebenaran. Di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-18. Sebuah rumah, toko, tempat usaha, atau sebuah pabrik sering ada karyawan kesurupan. Yesaya 25 ayatnya yang ke-7. Walau roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh jahat di udara, jangan sembrono asal tumpang tangan kalau ada KKR, atau melihat seseorang kerasukan ikut-ikutan tumpang tangan, sebab bisa kena dampak dosa orang itu yang ketransfer ke dalam hidupnya karena gegabah. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-22. Alasan jangan gegabah tumpang tangan karena belum membangun
rohani dengan kuat atau dewasa. Dalam doa peperangan, Tuhan mengajar untuk memakai perlengkapan senjata Allah, ditulis di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-12 sampai ke yang ke-18. Perlengkapan senjata dalam peperangan yang dimaksud adalah berbicara mengenakan seluruh pribadi atau karakter Yesus dalam kehidupan kita. Roma 13 ayatnya yang ke-14. Pertumbuhan rohani sama dengan mengenakan Kristus dalam hidup kita. Iblis bisa melihatnya. Doa pemutusan kutukan dosa nenek moyang di masa lalu. Caranya kita katakan, Tuhan, kami datang kepadamu untuk mohon pengampunan dosa nenek moyang kami. Kami mengakui dosa yang diperbuat nenek moyang kami, karena kebodohan mereka telah menyakiti hati Tuhan. Untuk itu kami memohon ampun bagi mereka. Imamat 26 ayatnya yang 40 sampai 43, Yeremia 14 ayatnya yang 20, dan Ratapan 5 ayatnya yang ke-7. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala kutukan warisan dosa nenek moyang, sebab hidupku dan anak keturunanku sudah ada dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong memimpin dan mengatur hidupku dan anak keturunanku untuk menikmati masa depan yang penuh harapan, seperti yang Tuhan rencanakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan ini. Hal ini perlu kita katakan. Bukankah waktu kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, kita pun harus percaya di hati dan mengaku di mulut. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Demikian juga kalau kita mau dibebaskan dari ikatan bayang-bayang kutukan dosa di masa lalu, kita pun harus percaya di hati dan mengucapkan di mulut kita. Walau dalam hal ini memori pikiran di masa lalu masih sering muncul, tetapi harus diimbangi dengan pengertian. Kalau sudah mengampuni, maka Tuhan tidak mengingat lagi. Mazmur 103 ayatnya yang ke-12, Mazmur 130 ayat pertama sampai yang ke-6. Tujuannya, doa peperangan memutuskan kutukan perlu diulang-ulang sampai merasa pengaruh kuasa roh jahat betul sudah pergi dan akhirnya mengalami pemulihan segala sesuatu dan hidup dalam kemuliaannya. Mari Bapak Ibu, kita akan sujud di altarnya dan menaikkan pujian, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Tuhan mendukung doa dengan kasih dan kuasa-Nya. Amin.